Hi there. Thank you for joining Booker Class, the library application for English readers. To make it easier for you to get started, we'd like to give you a brief and practical introduction of our app. First, let me explain the ways you can use the Booker Class app. I will guide you through the registration process and then show you what the application looks like. I'll explain its structure, the levels, and how your students can use the app. I'll provide you with one of our interactive books so you can see an actual digital interactive reader and its functions that can be handy when teaching English. The Booker Class app was created for teachers by teachers. However, we noticed that the concept and the format can be used effectively by parents at home too. Now I'll show you how teachers can get started with the Booker Class app. After downloading and opening the app, you'll see a tutorial video sequence that explains what you can do in the app. In order to use Booker Class first, you have to register. As this application is also used by children, online safety is our priority. Parental gates and consent to privacy policy are required when you need to provide personal data. The first step of the registration process is to choose your profile type. As a teacher, tap on the I'm a Teacher button and fill out the relevant information. After creating your account, you can add your own children to the system. It's important to know that this option is not for adding the students you teach, but for your own family members. When you click on Add Child, fill out your child's details, create a password for them, and hit Create Account. Alternatively, you can skip this part of the process. The next step is to choose your subscription. There are three options. If you want your own children to use the app at home, choose a monthly or annual subscription. The trial version on the right-hand side gives you the opportunity to try the app with your class with free access to the entire Booker Class package. This includes full access to hundreds of books, games, flashcards in the library, a teacher's dashboard access where you can register 5 students, and access to the desktop application. The trial version is available to you for 2 weeks for free. Here you can see the many books Booker Class has to offer. To browse the library by levels, tap on the downward-facing arrow in the top right corner. Level 1 is for those who have just started to become familiar with the English language. On this level, you find picture books, nursery rhymes, songs, and easily understandable stories with simple, short sentences. As we go higher up the levels, the texts get more complex, full of useful phrases, grammar structures, vocabulary, and the content becomes more mature too. Level 4 is at the elementary level of A2. Level 5 and 6 are for teenagers at an intermediate level. These levels rely on language proficiency and the interests and preferences of the given age group with appropriate illustration styles. In the library view, you see a menu bar with different interests. When you tap on each of them, you find books relevant to that topic. The offline shelf contains all the books you have already downloaded. You can open these books offline anywhere without internet access. Gordon from Boston. With the help of the search option, you can filter books, flashcards, and karaoke songs. You can also use the search bar to find a book by title or a keyword. Our book for you is the lovely story of The Origin of Strawberries. When the book is selected, several icons are visible on the screen. At the top right side, the pictograms show the Lexile level of the book, the Booker level, and the coin the student earns after reading the book. There is also a short description of the book below. On the left side, you can see the cover of the book along with a few books at the same level or on the same topic. To start reading The Origin of Strawberries, tap on the purple play button and start reading. After starting the story, the narration of the book begins automatically. When the world was new, there was one man and one woman. However, by tapping on the Settings button in the top right corner, a window pops up and offers an option to switch off the narration and text highlighting. This can be set any time during reading. You can pause the story. There, the sequence of pages appears and you can tap on any page.
Alternatively, use the arrows on both sides of the page to move forward or back a page. And now it's time for the follow-up. Each of the books in the library include many games, which reinforce the language focus of the text. The first game is a global comprehension check, which tests the understanding of the story. When the sentences are dragged onto the lines correctly, the feedback confirms the end of the activity. If a mistake is made, the app refuses to accept the item, so positive, encouraging feedback is guaranteed at the end. Don't worry, you'll see exactly how many attempts your students made in the teacher's dashboard. In the quizzes, the app accepts wrong answers, but in these cases, the correction appears along with the feedback. Yeah! Woo! The second game relies on reading comprehension and improves communication skills with simple and useful expressions. The third game practices target vocabulary but still requires reading comprehension skills and a good memory. Where's the huckleberry? If a game is too challenging, the reader can turn back pages and look at the illustration or listen to relevant parts again. At the end of each book, the app recommends other books at the same level and on the same topic. After reading a book, students are awarded a badge and a number of coins to motivate them to read more. If you go back to the library view in the top left corner, you find the credentials of your name. When you tap on this icon, you arrive at your personal dashboard inside the app. Here are the details of your profile, which you can edit, as well as notifications related to your activity in the app. In My Family, you can see your children's reading progress. From the first moment kids start reading with Booker Class, you can see how many coins and badges they have earned, how many consecutive days they have read for, and how much time they spend reading. Here you can also edit your child's data, and if you haven't done so yet, you can add a child to your profile. Just fill out the details of your child and hit Create Account. Under Subscription, choose a plan to purchase, and if you haven't done so already, you can also start the free trial, which gives you full access to the entire system for 2 weeks. In Settings, you can manage the storage of your device, delete any downloaded books that you don't wish to read anymore, and free up space. Set narration and text highlighting, but don't forget that you can always change these preferences during reading. This is a flexible, user-friendly way to learn English that is motivating, engaging, and entertaining for readers. Don't hesitate. Get started today. Educourse.id adalah perusahaan edukasi teknologi di Indonesia yang menyediakan dan memberikan berbagai kursus keterampilan masa depan sebagai solusi untuk mempercepat kualitas pembelajaran dengan menggunakan pendidikan berbasis STEAM yang didukung oleh teknologi AI, Artificial Intelligence, dan AR, Augmented Reality. Educourse menggunakan World Class Curriculum STEAM karena terbukti mampu mengakselerasi kualitas pendidikan di negara maju dan mengutamakan practical knowledge dan hard skill yang dibutuhkan pada industri 4.0 dan untuk skill abad ke-21. Produk Educourse diantaranya adalah kelas Coding for Kids, Coding for Teens, Robotics STEAM, dan English STEAM. Educourse juga memiliki berbagai kelas bahasa asing sebagai supportive product dengan teknologi AI sebagai learning buddy atau speaking buddy. Para siswa bisa berlangganan kursus dengan memilih antara metode asinkronus, tidak tatap muka, ataupun sinkronus dengan tatap muka. Kami juga berkolaborasi dengan banyak sekolah untuk mengembangkan market sebagai ekstrakurikuler dan intrakurikuler pelengkap pembelajaran keterampilan masa depan siswa. Keunggulan kami adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersertifikat STEM dari Amerika dengan menggunakan teknologi canggih, yaitu AI kecerdasan buatan sebagai teman belajar siswa. Educourse telah memenangkan lebih dari 20 kompetisi nasional dan internasional dalam 12 bulan terakhir, dan juga terpilih sebagai perwakilan startup Indonesia untuk showcase di Korea Selatan dan Jerman. Let's join us, Educourse.id, your future skill accelerator. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah,
dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Buku adalah jendela dunia, tapi kini internet menjadi pintu kemana saja untuk semua orang. Tahukah kamu, dari 270 juta jiwa penduduk di Indonesia, 175 juta jiwa merupakan pengguna internet. Hal ini membantu masyarakat untuk mendapatkan banyak informasi, belajar, dan menambah wawasan, serta meningkatkan minat baca di Indonesia. Dengan literasi di era digital, buku tidak hanya bisa dibaca secara fisik, tapi juga secara digital. Sekarang, hampir semua sumber bacaan bisa diakses melalui smartphone. Dimanapun berada, kita bisa membaca ribuan koleksi buku hanya dari genggaman. Kompas Gramedia hadir untuk menjawab tantangan literasi digital dengan aplikasi perpustakaan dalam genggaman. Apa saja yang Anda dapatkan dalam aplikasi iPerpus? Menjadi medium pembelajaran jarak jauh.
Fasilitas penyedia alternatif hiburan bagi anggota perpustakaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menjadi media komunikasi dan rujukan resmi bagi anggota perpustakaan. Aplikasi ini memiliki pilihan konten buku digital yang lengkap dengan koleksi ribuan buku dari ratusan penerbit baik dari dalam maupun luar negeri. Fitur unggulan dalam e-perpus. Memiliki dashboard analitik yang lengkap dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi Anda. Manajemen konten yang mudah dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Mari mulai tingkatkan literasi di era digital lewat perpustakaan dalam genggaman.
memberi manfaat, selalu berkontribusi memberikan inspirasi, dan selalu bahagia menebar canda tawa. Semoga selalu memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kualitas ibu-ibu serta calon ibu di Indonesia. Semoga bisa selalu menginspirasi supaya ibu-ibu menjalankan semua perannya dengan bahagia. Bersyukur IPI bisa menjadi komunitas belajar bagi para ibu di seluruh Indonesia untuk terus bahagia dan berdaya. Semoga tambah sukses, semakin menjadi wadah yang nyaman untuk ibu-ibu bertumbuh, berkarya dan belajar di dalam sana. Semoga Ibu Pembelajar Indonesia semakin besar, semakin membawa banyak manfaat untuk ibu dan para calon ibu Indonesia. Semoga kedepannya IPI akan semakin berdampak dan membawa semakin banyak manfaat untuk lebih banyak lagi ibu dan calon ibu Indonesia. Dan untuk para relawan, semakin semangat ya. I love you. Butuh konsultasi dengan dokter spesialis di rumah? Jangan khawatir, lewat aplikasi Althea Care aja. Althea Care adalah aplikasi layanan kesehatan terintegrasi yang dapat membantu mempertemukan Anda dengan dokter spesialis terpercaya langsung secara virtual. Caranya mudah, download aplikasi Althea Care dari App Store atau Play Store dan buat akun Anda. Cari dokter spesialis yang sesuai dengan kebutuhan Anda berdasarkan harga, lokasi rumah sakit terdekat, dan pengalaman dokter. Setelah itu, Anda bisa langsung buat janji telekonsultasi dengan dokter. Nikmati layanan konsultasi virtual mudah via video call. Konsultasi juga akan dipandu oleh medical advisor yang siap membantu Anda. Selain konsultasi, Althea Care juga memfasilitasi kebutuhan layanan vaksinasi, mulai dari pendaftaran, screening, hingga penjadwalan. Bersama Althea Care, berbagai kebutuhan layanan kesehatan Anda jadi mudah didapatkan. Konsultasi dari rumah aja dengan Althea Care. Yuk, download sekarang juga! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya yang sudah bergabung di webinar Generation 5.0 Fest yang ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya, dimanapun kita berada. Karena ketemunya secara online, jadi di seluruh Indonesia bisa jadi ya. Dan terima kasih untuk semua yang sudah hadir siang ini secara virtual dalam acara webinar activity Bisnisku, Passionku. Dan acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Gramedia Digital dan Komunitas Ibu Pembelajar Indonesia atau IPI dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 ya, Oktober 2022. Dan tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada pihak sponsor yang turut mendukung suksesnya acara ini. Yang pertama adalah EduCourse, Your Future Skill Accelerator. Kemudian Cerita Abadi, teman ibu bercerita untuk mewujudkan kehidupan terbaik versi diri masing-masing. Ancol, Taman Impian, pilihan tempat rekreasi keluarga. Biodev, sabun antiseptik yang efektif membunuh kuman 99%. Labore, skincare yang berfungsi memperbaiki skin barrier kulit. Kemudian juga ada snack alami, terima kasih. Kemudian juga Bantex, organic supply oil, ada bumbu barefoot, kemudian Ina Cookies, Althea Care, kemudian juga ada Book Our Class. Ini merupakan aplikasi belajar bahasa Inggris yang fun untuk anak-anak usia 4-14 tahun. Berisi ratusan animated books yang interaktif dengan kuis dan juga berbagai games edukatif ya. Dan juga ada Garda Auto,
Pastikan sehatmu terlindungi sepanjang tahun dengan asuransi kesehatan rawat jalan Garda Health Tech. Saat kamu sakit dan tidak punya banyak waktu untuk antri, dengan Garda Health Tech kamu bisa cek kesehatan kapan saja dan di mana saja. Hanya dengan Rp299.000 per tahun, dan dapatkan voucher diskon sampai dengan 15%. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek aja di bit.ly/promo Garda Health Tech sebelum 31 Oktober 2022. Yap, dan webinar ini nantinya juga akan disiarkan secara langsung melalui YouTube Tribun News. Selamat siang juga buat teman-teman yang sedang menyaksikan dari sana ya. Pastikan kalian mengikuti acara ini sampai selesai, karena akan ada hadiah untuk 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan merchandise eksklusif dari IP dan Garda Auto. Kemudian juga free course selama 2 bulan dari EduCourse. Kemudian juga ada paket produk dari Biodev, Labore, dan Bantex, hingga bumbu barefoot senilai total jutaan rupiah. Jadi gabung nanti bareng sama kita semua untuk ngobrol, discuss ya, bareng sama narasumber kita. Nah, teman-teman, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Indri yang akan menjadi MC sekaligus moderator hingga acara ini selesai. Dan tentu saja, pertama-tama tidak lupa saya terus mengingatkan semuanya karena COVID masih ada, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, yaitu menjaga jarak, kemudian memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Selain itu, mohon untuk seluruh peserta menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung dan hanya menyalakannya saat mendapatkan giliran untuk berbicara. Jika ingin bertanya atau mungkin mengalami kendala teknis ya, silakan menghubungi panitia lewat kolom chat untuk meminta bantuan. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bisa bergabung siang hari ini kalau ngomongin soal bisnis ya, dan memulai bisnis, seringkali tuh banyak orang yang bingung untuk milih bisnis apa ya yang akan diusung, karena sulit untuk menemukan bisnis yang cocok. Nah, untuk mencari bisnis yang cocok, bisa dimulai loh dengan bisnis sesuai dengan passion kita sendiri. Passion sendiri itu memiliki arti kegemaran. Jadi, bekerjanya sesuai passion dapat diartikan dengan bekerja, melakukan hal yang kita gemari, gitu kan? Walau sesuai hal yang disenangi, berbisnis sesuai dengan passion tidak menjamin kesuksesan, karena pasti akan banyak rintangan yang dilewati untuk mencapai kesuksesan itu sendiri. Jika mendengar pebisnis yang sukses, pasti kita akan lebih sering untuk mendengar tentang pria ya, businessman gitu ya. Tapi jangan salah nih teman-teman semua, karena pebisnis wanita yang sukses itu punya jumlah yang cukup banyak juga loh. Banyak sekali wanita-wanita hebat yang memulai bisnisnya sendiri berdasarkan hal yang disukainya dan mendapatkan kesuksesan dari menjalankan bisnis tersebut. Nah, termasuk 2 sahabat saya yang sudah akan bergabung. Siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Yang pertama dengan sahabat saya, Sista Mauli, yang merupakan owner dari Asal-Usul Natural Goods. Ini merupakan brand lokal Indonesia yang ciamik banget. Boleh langsung kepoin Instagramnya ya. Kemudian Sista juga seorang ibu yang belajar kembali ke fitrah dengan mengupayakan hidup secara alami, dan salah satunya adalah dengan membuat sabun sendiri. Menarik ya. Lalu kemudian yang kedua, sahabat saya juga Mbak Soraya Ayu Hapsari, yang merupakan owner dari Savitri Wedding Organizer dan Savitri Gift nih. Kemudian juga ada merupakan juga Bachelor of Economics FEB dari UGM. Kemudian juga Pokemon Unite Player dan part of Danone Indonesia. Ya udah, sebelum kita ngobrol sama mereka berdua, saya sapa dulu deh ya untuk bisa bergabung bersama dengan kita semua. Selamat siang, Sista dan juga Soraya, apa kabar? Baik, Mbak Natali, apa kabar? Halo, wah senang sekali. Ini semua pada live dari rumah kah? Atau dari satu tempat di mana? Iya, di rumah. Udah beres ya anak-anak ya? Udah pada tidur siang mungkin barangkali ya? Jadi kita bisa gabung dulu sama teman-teman yang akan bergabung di sini. Nanti di sesi kedua kita akan ngobrol dengan Soraya. Betul ya Soraya? Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut. Nah, di sesi pertama ini kita mau ngulik dulu ceritanya Sista tuh gimana pada saat membangun brand dan juga bisnis sendiri dari Asal-Usul Natural Goods. Kalau gitu nih teman-teman yang punya pertanyaan mungkin boleh langsung drop pertanyaan aja di kolom chat atau bisa juga di kolom YouTube ya, di komen. Tapi langsung aja kita mau kasih kesempatan sama Sista untuk presentasi dulu deh, kasih tahu sama kita dulu ya Sista ya, gimana sih ceritanya awal-awalnya bikin bisnis ini yang katanya sesuai dengan passion kamu. Soraya kita nanti ketemu lagi ya, dan Sista silakan. Kalau begitu waktu dan layar kami persilakan dulu untuk Sista. Ya halo, assalamualaikum semuanya. Aku Sista Mauli. Sebagai owner dari Asal-Usul Natural Goods.
Sebetulnya kalau mau berbicara kenapa nama asal-usul, nanti akan sembari dijelaskan bersama dengan slideshow dari aku ya. Mungkin bisa langsung saja dengan slideshow aku. Oke. Ini dia, boleh diplanin dulu. Jadi dari pertama, boleh di stop dulu ya. Terima kasih. Oke, mengenal sabun natural. Jadi sebenarnya ini garis besar dari asal-usul ya. Nanti untuk produk lainnya itu turunannya aja. Tapi untuk garis besar dari bisnis aku yaitu memang mengenal sabun natural. Oke, lanjut. Next. Next. Bisa dilanjutkan. Nah, ini sebenarnya mau menjelaskan tentang asal nama, asal usul gitu. Jadi kami mengambil nama asal usul, kami itu maksudnya saya dan suami. Jadi memang bisnis ini adalah ide dari aku yang mana disupport full oleh suami. Nah, ini kami mengambil dari anatomi pohon kehidupan. Jadi bagaimana sebuah pohon yang berakarnya kuat, sudah pasti batangnya kokoh menjulang dan akan menghasilkan buah setiap musim. Dan buahnya juga bermanfaat buat makhluk hidup. Itu dia kenapa kami sangat suka dengan Tree of Life, gitu, anatomi pohon. Itu kisah awalnya. Kenapa dari pohon ini kami mengambil nama asal-usul. Coba dilanjutkan, next. Kenapa dari nama asal dari pohon bisa jadi asal usul adalah dari bahasa aslun, ini bahasa Arab ya. Aslun itu artinya akar. Jadi ini awal mula kehidupan sebuah pohon adalah dari akarnya. Jadi akar yang baik, pondasi yang baik untuk semua hal sudah pasti hasilnya akan baik. Jadi kita fokus ke asalnya dulu nih, biar nggak tiba-tiba nggak tahu asal usulnya itu apa gitu. Lanjut. Ini bisa dianalogikan lagi ya. Asal usul itu adalah galeri koleksi yang mencoba berselaras dengan alam. Karena sesuatu pasti ada asal usulnya. Di tahun 2017 ini berdiri, bisa dibaca ya. Untuk visi utama kami itu untuk mencoba memperbaiki sesuatu, mengembalikan sesuatu kembali ke fitrahnya. Jadi sebuah siklus, sebuah sustainability gitu, nggak berhenti begitu aja akan suatu hal karena pasti ada polusi. Kalau kita tidak bersiklus pasti akan ada polusi. Itu pemahaman aku kayak gitu. Lanjut. Ini beberapa contoh produk dari kami, dari mulai sabun awalnya sampai berlanjut karena banyak permintaan juga dari teman-teman, alhamdulillah sampai ke kue sehat gitu ya, waktu itu sempat juga. Dan kami sekarang fokusnya ke hampers natural, jadi isinya sebagian besar produk asal-usul, kemudian digabung, dikombin dengan produk-produk lokal, misalnya tabung bambu, gelas kayu, itu semua dari seller-seller dari kota-kota lain gitu. Aku berkenalan juga sehingga bisa menambah silaturahmi juga. Lanjut. Ini lanjutan yang tadi produknya. Mungkin kalau mau lebih detail bisa lihat di Instagram aja ya. Lanjut. Ini untuk souvenir wedding juga bisa. Mungkin nanti bisa kerjasama dengan Mbak Soraya. Lanjut. Ini pertanyaan buat kita semua, termasuk aku waktu awalnya itu. Kenapa membuat sabun natural? Kenapa sih saya harus bikin gitu? Coba lanjut.
Ini jawabannya ada di sini. Tempat yang pasti cukup sering kita kenal sehari-hari dari kecil sampai sekarang. Bisa di next. Karena ada zat yang hampir selalu ada di setiap produk kebersihan ataupun sabun, yaitu next. Ini dia yang zat utama yang paling sering dihindari bagi para penggiat sabun natural ya, yaitu SLS atau sodium lauryl sulfate atau sodium laureth sulfate, ya mirip-mirip namanya, tapi biasanya disingkat yaitu SLS, kemudian paraben, metil paraben, dan turunan-turunannya. Lanjut, next. Ini detail-detailnya ya, hal-hal atau zat-zat yang apa aja sih yang biasanya itu dihindari karena bisa mengakibatkan iritasi kulit, itu yang paling ringan, keracunan, zat karsinogen masuk ke tubuh, hingga yang paling parah itu biasanya sampai masuk ke organ atau ke hormon, itu udah paling gawat karena udah nggak kelihatan. Sakit yang udah nggak kelihatan itu di dalam sudah lebih akut. Lanjut. Ini juga lanjutannya dari bahaya-bahayanya zat-zat kimia yang selama ini sering kita pakai. Bahkan untuk wanita seperti deodoran itu paling sering terlupakan. Dulu pun saya pribadi masih pakai sampai beberapa tahun lalu. Ternyata setelah saya pelajari itu hampir 99% wanita yang terkena kanker payudara ketika sel kankernya itu dibedah gitu ya oleh medis, terkandung zat paraben di dalam sel-sel kankernya itu. Jadi ya sudah tahu ya harusnya tidak pakai ataupun cari penggantinya. Alternatifnya apa gitu. Lanjut. Ini juga aku dapat dari artikel lama, tapi ini masih valid, yaitu ada salah satu produsen besar SLS, ini ya SLS yang sintetis gitu, memang tujuannya itu untuk menekan harga, untuk murah, biar murah gitu. Jadi mereka kan SLS itu menghasilkan sabun atau busanya. Busanya itu tuh yang pasti sering kita pahami, wah sabun banyak busanya, paling bersih nih, paling enak nih, bersih nih, nyuci piring bersih, nyuci badan bersih. Nah, busanya itu yang SLS hasilkan, tapi sintetis, sehingga efeknya kita pakai bertahun-tahun, menahun, dan setiap hari itu yang berbahaya. Mungkin kalau kita dengar aman kok kadar SLS-nya, semua udah lewat proses apalah ya segala birokrasi untuk produk itu bisa dijual, tapi satu sabun SLS segini, nanti sabun cuci tangan beda lagi, cuci piring beda lagi, belum lagi kalau kita mau nyuci macam-macam lah, maksudnya segala macam SLS tergabung ke dalam badan kita, dan setiap hari dari kecil sampai sekarang itu yang namanya menahun itu adalah penyebab banyaknya orang-orang kena kanker berakibat dari zat-zat kimia dari sabun ataupun sampo kayak gitu. Karena mereka emang menekan harga biar murah, produksinya massal. Lanjut. Ini sebenarnya aku kasih tambahan tips-tips membuat sabun natural, tapi karena kita memang tidak sambil berkarya di sini, ini dipercepat aja gitu ya. Mungkin nanti seandainya ada yang mau tertarik untuk belajar sabun, bisa kontak aku lebih lanjut lagi setelah ini. Ini aku cepatkan aja. Boleh next? Ini sejarah sabun.
Itu udah ada dari zaman dulu, dari zaman Babilonia kuno. Itu nanti deh kita bisa baca lebih lanjut lagi ya. Untuk keterangan ini intinya sabun itu udah dipakai dari zaman Romawi, dari zaman Mesir, mencuci baju dengan sabun. Cuman yang dipakai untuk bangsawan aja, belum sampai ke rakyat jelata saat itu. Masih mahal sekali penggunaannya. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Ini lanjut aja nggak apa-apa. Ini sebenarnya asal-usul nama sabun gitu. Nah, ini konsep dasarnya pembuatan sabun. Nanti ya ini kayaknya ribet nih. Lanjut. Ini juga bagian-bagian dari pembuatan sabun. Bisa diambil aja beberapa garis merahnya. Untuk detail bisa nanti aja. Lanjut. Next, lanjut. Bisa lanjut. Lanjut, nggak apa-apa. Lanjut. Ini contoh bentuk-bentuk sabun natural. Lucu-lucu. Tapi jangan tertipu juga. Kalau emang mau mengklaim alami, sebisa mungkin tidak pakai pewarna buatan atau pewarna sintetis. Carilah yang seperti pewarna alami seperti kunyit, buah bit, powder, pokoknya yang sifatnya memang dari alam, bukan dari sintetis juga gitu. Emang lucu sih warnanya kalau ngelihat, tapi kita ingat tujuannya aja. Ngapain kita bikin sabun natural kalau ternyata masih juga ada rasa ingin lucu-lucunya gitu. Kita ambil manfaatnya dulu aja yang pertama ya. Bonusnya adalah lucu, itu nggak apa-apa. Lanjut. Ya, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, silakan sekali. Saya siap untuk menjawab. Ya, thank you Mbak Sista. Wah, ternyata ada alasan filosofisnya ya di balik berdirinya nama asal-usul gitu ya. Oh, baru kita tahu sekarang. Nah, kalau yang punya pertanyaan boleh ya di-drop dulu ya. Nanti kita akan jawab sama-sama. Tapi ini berarti bisnis udah jalan berapa tahun atau berapa lama ya, Mbak Sista? Kurang lebih 5 tahun, Mbak Natali. 5 tahun. 2017. Oke. Berarti awalnya adalah Mbak Sista sendiri dengan dukungan suami tadi, memang beneran sendiri atau punya tim kecil barangkali yang udah kayaknya udah dekat gitu, baru bikin bisnis sama-sama atau gimana sih awalnya? Sendiri, benar-benar kami berdua, sampai sekarang juga masih berdua. Oke, waduh seru banget. Tapi followers di Instagram juga udah banyak ya. Nah, itu kan sekarang tuh makin berkembang gitu ya bisnisnya. Kalau tadi kan disebutin sekarang ini fokusnya di hampers. Kalau dulu mulainya kayak gimana Mbak Sista, dan bagaimana sih step by step untuk membangun bisnis sampai kemudian oke, sekarang fokus di produk ini, nanti fokus di produk ini, semakin berkembang, ketemu dengan market yang lebih luas. Itu kayak gimana sih proses perjalanannya ya? Oke, siap. Aku boleh cerita sedikit. Jadi intinya kenapa awalnya itu kami bisa membuat sabun yang sebagai benang merah produk asal-usul itu awalnya adalah memang ketika aku pribadi itu hamil anak pertama, yaitu 5 tahun lalu. Jadi disitulah asal-usul pertama aku ingin merubah gaya hidup karena seiring berjalannya kehamilan saat itu, aku belajar banyak hal, termasuk, wah ini bahaya, itu bahaya. Ternyata yang selama ini aku pahami, itu belum paham. Jadi makin hari, makin tambah ilmu, makin terbuka. Dan saat itu bertepatan dengan momentum juga, suami sedang belajar berkebun di Bumi Langit, Yogyakarta. Di sana pun juga sedang diajarkan belajar bikin sabun. Jadi alhamdulillah dari aku ingin belajar bikin sabun, dari suami pun juga dapat ilmunya. Jadi pas banget tuh kok ketika tiba di Jakarta,
Akhirnya kita oke deh, sip, ayo kita belajar bikin sabun. Ini udah dikasih jalan nih kayaknya nih. Oke, akhirnya udah Semesta mendukung ya. belajar. Aku sempat belajar sendiri juga dengan ada salah satu, iya betul. Akhirnya singkat cerita terjadilah sabun-sabun pertama yang kita pakai sendiri, dipakai keluarga, terus kita kasih ke kerabat-kerabat. Dan dalam setahun itu memang belum dijual sih. Dalam setahun itu masih kita pakai pribadi lah, dalam konteks keluarga gitu. Nah, setelah setahun mulai muncul permintaan pembelian dari teman-teman gitu. Nah, disitulah akhirnya aku juga mikir untuk saling membantu juga, dan aku juga senang akhirnya karena pada dasarnya sebelum sabun pun tuh aku sifatnya orangnya tuh nggak bisa nggak bikin apapun gitu, kayaknya suka sekali bikin sesuatu. Oke, aktif ya. Crafting apa, bikin ini, bikin itu. Jadi ketika ada mainan baru dalam tanda kutip sabun dan ternyata ini tujuannya lebih, dalam arti kata lebih apa ya? Lebih memakmurkan bumi gitu ya. Itu wah enak banget hasilnya karena teman-teman aku pun jadi ikut kena manfaatnya gitu. Keluarga semua, bahkan anakku yang baru lahir kan juga jadinya udah nggak perlu beli sabun lagi gitu. Gitu. Jadi akhirnya kita putuskan untuk coba, oke, kita coba berjualan deh. Pelan-pelan dulu ke teman-teman yang emang niat nih mau beli gitu. Ya sudah, sampai berjalannya waktu, mereka pesan untuk weddingnya, untuk souvenir dari tokonya lah misalnya apa. Kayak pelan-pelan bisa berjualan di situ. Sampai sekarang turunan produknya lumayan. Jadi kalau mau ditanya, ya sekarang betul fokusnya kami ke hampers. Karena memang dari sisi aku pribadi, karena ini megang cuma berdua, aku sebagai produsen yang membuat segalanya, sampai pengemasan, packaging, pengiriman, photoshoot juga. Nah, suami itu membantu dalam sisi dia desainer full, dia emang orang untuk yang desain, jago desain, dan marketing consultant. Jadi dia sifatnya mendesain semua sampai marketingnya nih gimana garis besarnya. Nah, aku yang menjalankan gitu. Jadi sekarang kami masih berdua. Memang agak di situ dia mau dilanjutkan dulu, mau mengomongkan segala apa, ada hambatannya atau dilanjutin aja pertanyaannya, atau aku boleh lanjutin lagi, Mbak Natali? Oke, iya, I see. Jadi memang sekarang masih berdua, tapi memang perkembangan bisnis jadi mengikuti ini juga ya, mengikuti marketnya juga ya, permintaan pasar itu juga jadi salah satu hal yang bisa jadi patokan gitu ya, Mbak Sista, untuk kita bisa maju ke depannya. Nah, terus gimana dong? Ada kesulitan atau yang dialami nggak ya pada saat produksinya, distribusinya, atau justru marketingnya? Atau ini kalau secara marketing tuh sebetulnya segmentasinya lebih kemana? Apakah memang women and children, family, atau lebih bebas aja? Oke, pertama untuk hambatan. Untuk hambatan sebenarnya yang paling aku rasakan itu memang sumber daya. Karena tadi udah tahu ya bahwa itu semua sendiri. Dan aku pun sebagai ibu dari 2 orang anak, memang tidak mempekerjakan orang lain untuk bantu-bantu bikin, kecuali misal sedang ada order sampai 100 atau ribuan piece, itu pernah beberapa kali. Itu memang akhirnya mau nggak mau aku butuh bantuan. Jadi sifatnya kayak seminggu aku butuh bantuan, bayar orang untuk bantuin aku. Tapi di luar itu, setiap hari aku bikin sesuatu itu pasti malam, ketika anak-anak tidur. Itu hambatan pertama, tapi aku anggap itu sebagai apa ya? Ya memang kalau kita mau berusaha berjuang tidak mungkin semuanya baik, lancar ya, nggak mungkin. Pasti ada yang dikorbankan gitu, ada yang diusahakan. Jadi aku bikin dari malam hari sampai dini hari itu hampir setiap hari. Karena setiap pagi sampai gitu, malam lagi ya full untuk anak-anak gitu. Sampai sekarang. Terus ketika disebut hambatan lagi, paling itu dia untuk bisa menjual dan memarketingkan itu kan biasanya ya orang sekarang tuh punya tim untuk photoshoot sampai membuat semacam
promosi di Instagram lah, ads di mana, ads di sini, ads di sana. Ini aku emang agak terteter di situ, jujur. Itu memang tips dari aku, memang kalau memang dirasa itu harusnya bisa dibantu, memang kita akui aja sih ini butuh bantuan gitu. Aku sampai sekarang masih belum butuh bantuan karena aku mencari celah menjualnya itu per hari raya. Tadi masuk ke hampers. Jadi aku bukan jualan tiap hari dikit-dikit, tapi aku membuat konsep, oke, aku akan bekerja lebih keras tapi di penghujung tahun, yaitu biasanya untuk Christmas atau tahun baru, atau pas lagi Idul Fitri atau Lebaran, atau sekalian pas lagi ada order wedding yang besar gitu. Jadi alokasi waktunya aku bagi seperti itu. Jadi bukan yang dikit-dikit jualan tiap hari, bungkus-bungkus dikit-dikit, tapi akunya juga keteter karena anak-anak kan lagi banyak aktivitas sekali gitu. Jadi dari aku memang mencari celahnya adalah menjualnya di akhir tahun dan hari raya Idul Fitri, biasanya gitu. I see, itu makanya bikin hampers ya, jadi supaya bisa teralokasikan waktu besarnya di sana. Ini termasuk dari manajemen waktu buat kita para ibu-ibu ya, khususnya yang anaknya mungkin 1, 2, 3 gitu, apalagi wah itu malah lebih riuh lagi kan, harus bisa manage waktunya gitu. Tapi landasan belajar bisnisnya dari mana Mbak Sista? Apakah memang belajar sendiri atau tidak, atau mungkin ada mentor-mentor yang khusus memang harus ditemui kah kalau untuk kita-kita yang pengen buka bisnis sendiri gitu? Kalau aku dan suami asal usulnya bisa lumayan ya, alhamdulillah gitu. Kalau dilihat ada mulai dikenal orang, biasanya itu kami jadi gini, alhamdulillah juga kami punya beberapa teman itu yang sifatnya tuh mereka dalam tanda kutip tuh artis Instagram gitu, atau memang artis beneran juga ada. Jadi kami banyak dibantu di awal tuh oleh mereka gitu. Mereka sering main ke rumah misalnya, terus kita kasih produk, udah mereka foto, akhirnya followers nambah, alhamdulillah. Tapi kalau itu memang, itu kan bantuan aja ya, bantuan dari pihak luar. Tapi kalau dari dalamnya, itu sebenarnya banyak dari tips-tips suami. Suami itu tuh dia marketing desainnya tuh lumayan inilah, karena dulu bekerja di advertising. Nah, jadi dia tahu gimana pola photoshoot dan desain yang menarik untuk konsumen lihat gitu. Jadi sebenarnya kita berdiskusi berdua aja setiap hari. Tidak ada khusus guru siapapun gitu. Paling yang bisa aku tambah dari sisi aku, biar suami nggak berat banget, aku sambil melihat pasar juga. Oh, aku pelajari produk ini tuh gimana nih. Oh, yang sana gimana, yang luar negeri itu gimana. Lihat-lihat aja di foto, di cara menjual mereka gimana gitu sih. Aku. Iya, karena sekarang kan sebenarnya platform belajar tuh udah terbuka banget ya di era sosial media sekarang ini. Kita bisa belajar dari mana aja, dari siapa aja gitu ya, melalui platform belajar khusus atau yang tidak. Nah ini kalau ngomong-ngomong soal tips nih buat kita para perempuan atau ibu-ibu yang kadang-kadang tuh suka jiper duluan ya nggak sih Mbak Sista, suka takut duluan gitu sebelum memulai bisnisnya. Mungkin punya tips nggak buat mereka-mereka yang ada di sini, mungkin yang lagi nonton nih sekarang? Silakan, gimana tuh? Gini sih, kalau dari aku ya, makin kesini makin belajar banyak hal. Sekarang aku pada prinsipnya, kalau bagi aku, ketika tujuan bisnis kita itu membuat manfaat atau memakmurkan bumi dan seisinya, itu bisnis apapun pasti akan dikasih jalan lebih mudah gitu, lebih lancar. Nggak harus gontok-gontokan sama orang, atau nggak harus menyakiti pihak-pihak lain gitu, atau sakit hati sendiri misalnya. Jadi kalau kita itu tujuannya sudah seperti itu, insya Allah akan terbuka jalan untuk ke arah, yaitu orang ada aja yang tetap mencari, atau tiba-tiba aja misalnya wah ada order tiba-tiba yang kita nggak kenal, padahal itu kan membuat kita semakin ini ya, wah oke deh, ini jalan yang benar nih, semoga lancar. Jadi terus aja setiap tahun tuh aku dan suami begitu aja gitu, alhamdulillah ada aja nih. Karena kalau aku yakin kalau misalnya bisnis kita itu tidak memakmurkan bumi, itu pasti akan ada aja hambatannya gitu. Jadi tips dari aku juga yang paling ini ya, yang paling
mungkin relate sama ibu-ibu. Memang kalau mulai sesuatu jangan mau senengnya aja gitu, pasti akan ada sulitnya dan itu harus dilewati, udah pasti setiap usaha harus susah, pasti ada susahnya gitu. Nggak mungkin bisa semuanya senang-senang, hura-hura, tidur lancar, wah semua itu kalau mau bermanfaat buat yang lain itu pasti akan ada susahnya. Jadi dinikmati aja, nggak apa-apa. Itu pasti akan berlaru kan kayak roda gitu ya. Pasti kita juga punya dua sisi lah ya, yin dan yang-nya. Harus ada buruknya, ada positifnya. Ini kayak Ibu Silvianti Dewi dari IP juga udah ngomong nih di chat. Jadi tergantung niat awal ya Mbak. Niat baik, maka jalannya akan lancar. Iya betul tuh. Jadi niatnya kita fokuskan dulu, kemudian konsisten tadi ya. Dengan dukungan suami dan keluarga, insya Allah nanti bisnisnya juga akan berjalan. Ada jalannya pasti. Terus, tapi kalau di awal bikin bisnis ya Mbak Sista, itu gimana ya meyakinkan diri sendiri bahwa passion ini kan sesuai dengan apa yang kita suka gitu ya, sesuai dengan passion judul kita hari ini. Ini bagaimana mengarahkannya atau meyakinkan dirinya untuk bisa menghasilkan keuntungan. Karena biasanya kalau yang kita kerjakan suka itu apakah iya selalu bisa menjadi keuntungan kalau dijadikan bisnis? Gimana tuh Mbak Sista? Oke, keuntungan. Kalau bicara keuntungan, memang setiap bisnis sudah pasti nggak bisa ngasal gitu. Yang tidak punya background apapun, misalnya orang buka warung di rumah aja, pasti kan dia akan membuat rencana modalnya berapa segala macam. Yang sekarang pun juga aku gitu, aku berusaha pelajarin dari awal, minimal aku detail dalam menghitung segala bahan baku, modal, sampai penggunaan misalnya butuh listrik berapa banyak, itu juga aku masukin juga. Jadi itu detail pertama adalah kita harus sebisa mungkin memang detail dan konsisten. Jadi nggak bisa sekarang ngitung, terus tahun depan bikin lagi, masih sama deh harganya. Ternyata enggak, bisa beda. Jadi pertama itu detail dan konsisten. Yang kedua memang keuntungan itu bisa kita lihat kalau udah dicoba sih. Kalau aku tidak mencoba, aku juga nggak tahu nih, ini untung apa enggak gitu. Aku juga bisa nggak yakin kalau memang dari awal mikirnya kayak gitu terus. Dan keuntungan dari bisnis aku pribadi memang asal-usul ini adalah produknya itu walaupun alami, tapi sifatnya tahan lama, Mbak. Jadi bukan sifat barang yang basah, cepat busuk, cepat basi. Jadi seandainya sabun aku tidak terjual dalam waktu 2 bulan, itu masih awet sampai setahun. Aku pun masih bisa pakai yang tahun lalu aku bikin sendiri. Jadi itu keuntungan dari bisnis aku ya. Jadi produknya tahan lama. Itu keuntungan yang alhamdulillah juga bisa dipegang gitu. Oke, jadi memang awali dengan niat yang baik, ya. Kemudian kita harus belajar terus ya, persiapkan diri dengan baik ya. Tadi diskus sama suami, belajar lagi soal marketing, soal produksi, ditingkatkan terus produksinya, bagaimana produknya. Kemudian coba dulu ya, ini tuh kadang-kadang yang jadi penghalang buat kita ya Mbak Sista. Benar gak sih? Antara sesama ibu-ibu ini gitu, takut duluan gitu mau coba gitu. Padahal sebetulnya kita nggak akan tahu kan, we'll never know until we try katanya kan, yang sekarang di TikTok yang lagi rame gitu ya. Jadi coba dulu sebetulnya. Oke, kita masih akan ngobrol sama Mbak Sista. Yang punya pertanyaan boleh di-drop dulu di kolom chat atau di kolom komen di YouTube. Nanti kita akan ngobrolin sama Mbak Sista, tapi Mbak Sista sekarang kita maju dulu ya ke sesi yang kedua ya, bareng sama Mbak Soraya. Nanti kita balik lagi di sesi tanya jawab bareng sama Mbak Sista. Thank you Mbak Sista. Tetap di sini ya. Oke, siap. Nah, oke. Nah, tadi kita udah simak tuh gimana asal-usulnya passion pengen bikin sabun sendiri berawal dari kepedulian terhadap lingkungan dan terhadap kesehatan diri sendiri. Nah, yang sesi kedua ini saya mau mengajak teman-teman untuk ngobrol bareng sama Mbak Soraya Ayu Hapsari selaku pemilik dari wedding organizer Less Waste. Waduh, Safitri Wedding. Keren banget konsepnya. Mbak Soraya, jadi gimana sih ceritanya? Ini bikin konsep sendiri, ada contohnya sebelumnya kah atau gimana? Sedikit deh sebelum presentasi, coba.
Oke, makasih Mbak Natali. Luar biasa banget ya tadi sama Mbak Sista udah ngobrol-ngobrol. Iya, dan aku juga makasih banyak untuk Gramedia sama IP nih, keren banget ya. Jadi topiknya tuh oke banget, terus kayak mempertemukan ibu-ibu gitu kan. Nah, terus kalau apa sih dari idenya ya, sebenarnya nanti akan ada tuh kisahnya tuh seperti apa. Sebenarnya Safitri sendiri itu udah dari tahun 1998 nih Mbak Natali. Nah, cuman dari 3 tahun yang lalu itu saya sama suami itu kita ada perjalanan gitu ya, kayak perjalanan spiritual gitu kan, kita umroh gitu, terus kita menemukan nih, oh ternyata konsep less waste gitu kan. Nah, nanti biar penasaran deh. Oh, ya udah kalau gitu jangan diceritain dulu ya. Kalau gitu langsung aja nih teman-teman, kalau punya pertanyaan sama juga seperti sesinya Mbak Sista tadi, kalau punya pertanyaan buat Mbak Soraya langsung di drop aja di kolom chat, nanti kita bahas sama-sama. Kalau gitu kita kasih kesempatan untuk Mbak Soraya menjelaskan dulu tentang bisnisnya, bagaimana cerita di baliknya. Kalau gitu silakan langsung ya Mbak Soraya, nanti kita lanjut lagi. Kasih Mbak Natali. Oke, selamat siang teman-teman semua. Senang banget nih bisa ketemu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Soraya. Di sini saya pengen sharing-sharing nih sama teman-teman ya, karena di sini mungkin kebanyakan rata-rata sama-sama ya ibu-ibu gitu. Jadi kita sama-sama kepingin belajar bareng, terus kita juga sama-sama kepingin maju bareng gitu. Kalau saya ngelihat di Instagramnya IP, Ibu Belajar Indonesia tuh kepengen tumbuh berkembang bersama gitu ya. Itu menurut saya tuh luar biasa banget, karena di sini saya tuh senang banget ketika ada woman supporting woman gitu ya. Jadi kita saling mendukung sesama wanita, itu menurut saya akan lebih kuat lagi nih kita ya sebagai wanita, seperti itu. Nah, di sini saya asalnya dari Jogja. Teman-teman kapan-kapan kalau misalnya main ke Jogja boleh ya, ini alamatnya, showroomnya Safitri gitu, di Jalan Suryo Pranoto di Pakualaman. Oke, next. Iya, wah ini luar biasa Mbak Sista tadi ya. Nah, jadi tadi yang udah saya ceritakan, jadi ke Mbak Natali ya, jadi Safitri itu sebenarnya udah berdiri dari tahun 1998. Jadi oleh wanita juga ya, oleh almarhum mama saya, yaitu Ibu Retno Safitri, makanya namanya Safitri gitu kan. Nah, jadi udah cukup lama, dan di sini perusahaan ini tuh merupakan perwujudan cinta ya kepada kami para generasi penerus di masa depan. Karena sebenarnya kalau bisa dibilang Safitri itu dulu ya cuman mama saya aja ya, dan dulu mama saya juga single parent, dan sekarang itu generasi kedua diteruskan sama saya dan sama suami saya. Jadi lumayan mirip nih sama Mbak Sista tadi ya. Mbak Sista juga sama suaminya gitu kan. Biasanya saya kalau ngomongin tentang Safitri ini juga berdua sama suami saya gitu kan. Tapi kali ini saya sendiri gitu. Jadi gimana sih kok bisa kan dulu kan mama pasti nggak less waste ya kan, nggak tahu gitu kan apa sih sebenarnya less waste, kenapa sih kok harus minim sampah segala macam kayak gitu, isu lingkungan gitu kan. Itu dulu mama saya juga nggak kepikir, tapi setelah generasi kedua nih gitu kan, kita baru terpikir bahwa oh ternyata ini perlu regenerasi secara value juga gitu. Next. Nah, jadi inilah kisah kami tadi yang saya spill dikit ya ke Mbak Natali. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu itu persis sebelum pandemi gitu. Jadi saya sama suami itu melakukan perjalanan umroh gitu kan. Yang di situ ketika saya sama suami itu sebelum berangkat itu kami ngobrol sama ustadz kami ya. Waktu itu memang kita punya ustadz keluarga yang sekarang juga udah meninggal. Jadi kita konsultasi gitu. Tad, mau doanya ya, kita mau umroh segala macam. Terus ustadz bilang, Mbak Aya sama Mas Ferry nanti di sana nggak usah bawa baju banyak-banyak gitu kan. Loh, kenapa? Tat, ya nanti pasti cukup lah. Di sana kan bisa nyuci gitu-gitu. Terus juga nanti bawa tempat makan sama tempat minum sendiri gitu kan. Nah, kenapa gitu kan? Saya tanya. Ya karena di sana nanti Mbak Aya akan dapat banyak makanan yang ketika Mbak Aya itu nggak habis nanti bisa dibuang gitu kan. Terus saya juga jadi mikir gitu. Oh iya ternyata selama ini saya nggak pernah kepikir ya adanya food waste gitu kan, adanya makanan yang langsung kebuang gitu kan. Dan saya waktu itu jadi penasaran gitu, kan kayaknya nggak mungkin ya kalau makanan itu tuh nggak sisa gitu kan, apalagi saya punya anak kecil yang dimana pasti ada lah gitu ya makanan sisa. Dan akhirnya
saya waktu itu juga sambil searching ketemulah sama salah satu penggiat less waste gitu kan, namanya Mbak Dini. Dan akhirnya sekarang saya juga masuk dalam komunitas belajar zero waste. Nah, dari ketika kita di sana itu benar-benar kita cuman backpacker, kita cuman bawa satu ransel, satu koper, kita bawa baju dikit, kita bawa tempat makan, kita berdandan minimalis banget, bajunya sama terus segala macam kayak gitu. Dan setelah pulang itu kita ngelihat rumah itu kayak wow, ini banyak banget ya, kayaknya ada 1.700 SKU gitu kan, ada macamnya tuh banyak banget. Dan akhirnya waktu itu kami memutuskan untuk mengurangi sekitar 80% lah barang di rumah kami. Banyak yang kita sumbangin, banyak kita kasihin orang, jadi rumah itu tuh kayak yang awalnya tuh banyak banget, terus jadi sedikit. Dan alhamdulillah kita juga punya kesempatan pindah rumah gitu ya, dan alhamdulillah sampai sekarang itu ya barang di rumah kami tuh nggak banyak gitu. Nah, dari situ kita ngerasain enak nih, oh ternyata enak ya hidup kayak gini gitu kan, hidup dengan sedikit barang, terus kita jadi belajar juga tentang less waste, tentang hidup minim sampah, dan akhirnya kita menerapkan juga di Savitri gitu. Kita mikir, wah ternyata banyak banget ya di Savitri itu dulu peninggalan dari almarhum mamah gitu kan, yang setiap bikin itu dijual gitu kan, jadi kita ibaratnya kayak nyetok gitu kan, nyetok barang gitu. Nah di situ kita jadi kayak gimana nih kalau sistem bisnisnya itu kita ubah gitu kan, kita sekarang sewa aja deh, kayak pernikahan, kayak seserahan, terus kayak tempat cincin itu kan kayaknya cuma sekali pakai ya, dipakai sama pengantin gitu kan, gimana kalau kita sewain aja. Nah dari situ ternyata alhamdulillah semakin semakin berkembang ya, karena edukasi kami juga ke masyarakat. Kita belajar dulu apa sih sebenarnya less waste, dan kita udah menjalani dan ternyata enak, terus kita edukasi ke customer gitu kan, kayak gini loh, mending kalau misal nikah itu nggak usah perlu banyak barang yang dibeli, tapi bisa disewa di Savitri kayak gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang. Nah nextnya, nah ini gambaran-gambarannya gitu kan, kayak apa sih sebenarnya less waste wedding gitu kan. Nah mungkin akan throwback ya, wah ini dulu waktu aku nikah mungkin dulu belum ada gitu, kebanyakan komentarnya kayak gitu. Jadi pakai besek nih Mbak Natali sama teman-teman yang lain, jadi pakai daun pisang yang dimana itu tuh biasanya kan, kalau ini kenapa sih kok pakai besek, karena kan pandemi waktu itu tuh kan bikin apa-apa tuh di take away ya gitu, jadi nggak makan di tempat. Terus akhirnya kita nyari ide apa sih sebenarnya yang nggak kerdusan, karena kerdus biasanya cuma dibuang gitu kan. Nah ini yang bisa dipakai lagi, yang dibikin cantik gitu kan. Terus di sini juga kita nggak pakai air minum dalam kemasan, kita pakai gelas-gelas, kita pakai jajan pasar gitu kan. Terus ini kita pakai refill station. Nah ini pengantin prianya nih salah satu gitu kan, yang dia santai aja gitu, mau minum gitu kan, mau makan pakai piring asli segala macam gitu tuh santai aja. Next. Nah, ini juga salah satu pesan hijau di mana kita ditulis nih di sini kita masih pakai kardus nih, karena itu kita kerja sama hotel ya, suatu hotel di Jogja yang itu memang udah standarnya pakai kardus. Jadi kita tulis aja di situ, terima kasih sudah mau mengelola sisa konsumsi setelah makanan ini habis gitu kan. Dan di situ kita kasih tempat sampah pilah nih yang di bagian kanan ini. Jadi kita pisah-pisahin, nanti ada gambar yang lebih jelas lagi, itu organik sendiri, nanti anorganik sendiri, nanti kita ada pengelolaannya di setelah acara. Terus ini juga ada di papannya gitu ya, ini Anda memasuki memasuki wilayah yang minim sampah gitu kan. Jadi yang di mana kita tuh kalau membuang sisa konsumsi itu di tempat sampah terpilah gitu kan. Dan ini kata-kata yang saya suka gitu ya, tidak ada hal yang terlalu kecil untuk sebuah kebaikan gitu. Jadi mungkin kita ngerasa emang ada efeknya ya kita ngelakuin ini gitu kan, tapi ketika itu tuh kita lakukan terus gitu, terus itu juga konsisten, terus dilihat juga sama orang, insya Allah nanti akan menginspirasi yang lainnya, dan akhirnya seperti bola salju gitu ya, kebaikannya itu akan bisa terus tumbuh dan lebih besar gitu. Next. Nah, ini tadi contohnya ya, refill station yang kita pakai air minum dalam kemasan, tapi yang bisa dipakai ulang ya, si refill galon ini, terus juga pakai gelas-gelas, pakai jajan pasar, terus ini yang tadi tempat sampahnya itu dipisah kayak gitu. Next.
Nah, ini setelah sampah-sampah itu dipisah, kita kerjasama sama salah satu bank sampah ya di Jogja, namanya Rapel. Dan itu nanti didatangkan gitu kan ke venue acara untuk nantinya, ini namanya Bukatinem. Nah, Bukatinem ini nanti dengan senang hati akan ngeliatin, oh ini sampahnya nih bisa nih aku cuci, terus habis itu aku daur ulang seperti itu. Jadi ya senang banget sih bisa ketemu ya. Ini Jogja memang istimewa sih, banyak seperti ini kayak gitu. Next. Nah, ini contohnya tadi sampahnya itu ditimbang gitu kan, buat kita tahu berapa sih sebenarnya sisa konsumsi kita. Yang ini setelah kita tahu itu pengantin ya, waktu itu namanya Mbak Sheila itu mengkompensate gitu dengan menanam pohon. Itu luar biasa sekali ya. Jadi dia kepingin dampaknya itu total gitu, ketika ya kita udah meminimalkan, tapi ketika tetap ada sisa konsumsi itu diganti gitu ya dengan menanam pohon kayak gitu. Dan ini sebenarnya kalau di Jogja, mungkin di Jakarta juga ya, itu sampahnya itu bisa dijual gitu Mbak Natali. Jadi menarik banget nih. Jadi mau kardus mau apa itu sebenarnya bisa dijual, tapi kan karena di sini sebenarnya kayak kita udah ngerepotin Bukatinem gitu ya, jadi sebenarnya kita jarang banget sih untuk menjual sampah ini ke kolektor kayak gitu. Iya bener Mbak Silvi, membayar emisi karbon gitu. Next. Nah, terus ini contoh dekorasi acaranya nih. Jadi ini salah satunya juga acara pernikahan saya dan Mas Ferry juga, yang waktu itu kita memang pertama kali ya kita kayak mencoba konsep minim sampah, tapi waktu itu juga nggak kepikiran bahwa ini konsepnya minim sampah, tapi sebenarnya minim budget gitu. jadi kita reuse gitu konsepnya. Aduh ini dekorasi kok mahal gitu kan, sedangkan kita tuh kepengen yang cantik gitu. Terus akhirnya kita pakai barang yang bekas, kita pakai kayu-kayu bekas yang kita bikin cantik supaya bisa ibaratnya kita tuh puas gitu kan, dan tamu-tamunya juga seneng. Jadi ini di bawah ini semuanya ketika saya sama suami itu menikah gitu. Next. Nah, ini juga contoh juga di mana dekorasi ini itu nggak pakai floral foam gitu. Jadi nanti mungkin saya juga akan sedikit jelaskan floral foam itu apa gitu kan, dan apa sih dampaknya untuk lingkungan gitu kan. Floral foam itu yang buat nancep-nancepin bunga itu ya Mbak ya. Jadi di situ tuh kayak ketika itu nanti tercampur sama air, itu nanti bisa ya udah nggak bisa terurai, nanti bisa masuk ke saluran air segala macam gitu. Makanya kita di sini sebenarnya nggak kelihatan di sini, tapi pakainya kawat ayam sama pakai moss gitu kan yang kita tancap-tancepin. Terus di sini hampir semua itu bunganya tuh kita pakai ulang gitu. Jadi ini ada yang dari bunga preserve tuh yang diawetkan, terus ada bunga kertas nih yang warnanya biru nih, yang tengah itu bunga kertas, ada bunga artificial juga, terus ada bunga fresh. Nah, kalau bunga fresh itu kita juga kerjasama, nanti ada fotonya juga untuk dipakai lagi nih Mbak. Jadi si bunga itu nggak langsung kita buang, tapi bisa disalurkan kembali kayak gitu. Next. Nah ini contoh juga di salah satu venue di Yogyakarta. Next. Nah, ini tadi yang saya sebutkan pengganti floral foam gitu kan, pakainya kawat ayam yang mungkin di sini emang nggak kelihatan ya, karena di sini kan di balik itu, tapi kan kita kepengen ada inovasi gitu kan di Savitri itu yang memang ya kita nggak cuma dari luarnya aja nih kita less waste, tapi ya kita memang benar-benar pengen punya dampak gitu ya, dan membawa perubahan. Dan di sini alhamdulillah suami saya juga yang meriset gitu ya untuk bisa menemukan apa sih sebenarnya material yang aman untuk bumi dan bisa dipakai lagi untuk menancapkan si bunga itu. Next. Nah, terus seserahan, tadi yang saya juga sampaikan, seserahan-seserahan itu biasanya ya cuman dipakai sekali gitu kan, kotak-kotaknya yang dari kaca, itu kan sayang ya, di rumah juga, mungkin kalau kita udah jadi ibu-ibu apalagi itu udah nggak kepikiran gitu kan, barangnya ada stroller, ada pemanas untuk sterilin botol ASI lah, apa segala macam, udah perintilannya banyak banget, udah gak kepikir tuh si barang-barang after pernikahan itu buat apa gitu kan. Akhirnya ya kita memang ya udah kita sewain aja gitu kan, kayak tempat-tempat cincin, tempat-tempat mahar, terus bunga tangan itu juga bisa dipakai lagi, itu kita sewakan supaya lebih berkelanjutan kayak gitu. Next. Nah, souvenir itu juga selama ini mungkin kalau Mbak Natalia atau teman-teman dapat souvenir gitu kan, ada
fotonya segede gambreng atau namanya gitu kan, yang apa namanya kayak gede banget gitu. Kadang kita kan suka males ya buat pakai gitu kan. Nah di sini kita mengedukasi nih, kita berusaha mengedukasi bahwa nggak mesti kayak gitu kok yang namanya souvenir gitu kan. Kita bisa pakai botol pakai toples kaca yang bisa dipakai lagi nanti buat belanja, terus tempat makan, tempat sendok garpu, cutlery set, terus ini juga ada nih souvenir dari salah satu pengantin kami itu cangkir gitu kan, terus pakainya juga furoshiki, pakai kain gitu kan, khas Jepang gitu kan, yang nanti juga dipakai lagi buat serbet segala macam kayak gitu. Next. Nah, terus dokumentasi acara itu juga bisa less waste loh ya gitu. Jadi bisa nih contohnya kalau teman-teman kan sekarang udah albumnya kan udah digital gitu kan. Jadi nggak perlu dicetak gitu kan. Kadang kalau dicetak juga melihat tumpukan gitu ya, nanti udah bercampur dengan buku-buku anak gitu kan, bercampur dengan segala macam. Nah itu boleh kalau misalnya di Savitri itu nggak kepengen untuk nyetak gitu kan, jadi kita sediakan beberapa alternatif untuk menyimpan si file itu supaya bisa tersimpan dengan aman dan baik sampai nanti kita bisa ngeliatin ke anak cucu kayak gitu. Next. Nah, baju itu juga salah satu yang bisa jadi peluang ya untuk sampah gitu kan, di mana kita tuh bisa nih menyewakan atau sewa perdana gitu kan, nggak mesti baru terus kita beli gitu, tapi kalau kita kepengen kan wah jadi princess di hari sekali seumur hidup gitu kan, aku pengen yang baru gitu, boleh aja, tapi nantinya itu bisa disewain lagi atau kita ngomong nih sama perias atau sama penjahitnya itu sewa perdana. Nah ini kalau di Savitri ini juga bisa seperti itu. Next. Nah, ini tadi juga menyalurkan sisa dekorasi ketika kita pakai bunga yang asli, terus habis itu kan itu udah biasanya kan cuma langsung dibuang gitu kan. Nah di sini kita kerjasama sama Jogja Berbunga. Di sini Jogja Berbunga itu juga alumni Belajar Zero Waste yang dimana mereka itu tuh suatu komunitas ya, yang mereka nanti bantuin kami untuk ngambilin bunga dan itu nanti disalurkan ke misalnya temennya yang sakit atau misal mamahnya atau misal temennya segala macam gitu. Jadi tuh benar-benar insya Allah lah itu nggak ada yang sia-sia gitu kan, yang kita walaupun itu memang bisa dikompos atau itu sebenarnya ya kalau dibuang pun juga terurai, tapi kita pengen memperpanjang usia si bunga-bunga itu gitu kan. Nah ini gambar kita sama Jogja Berbunga. Dan ini gratis gitu kan, jadi nggak perlu bayar gitu kan, bahkan kita malah seneng ketika ada orang-orang bebas sih sebenarnya, nggak mesti Jogja Berbunga. Nanti teman-teman kalau misalnya di Jogja kita kasih Instagram gitu kan, dan Instagramnya itu silahkan ambil bunga di sini. Nah itu silahkan dengan senang hati itu kita bisa kasih bunganya gitu. Next. Nah ini juga masih cantik-cantik banget nih Mbak. Jadi bunganya tuh fresh dan itu kan kayak ya masih layak banget ya buat dibikin lagi buket atau diapain gitu. Jadi itu sangat-sangat masih bagus banget lah gitu. Itu sayang banget kalau dibuang. Nah ini salah satu sahabat Saf juga ya, gimana kita memanggil teman-teman Savitri gitu kan. Ini di showroom kami kita udah siapin terus diambil gitu kan, dan saya tanya ini buat apa. Nah itu untuk temennya yang lagi sakit. Waktu itu kan memang lagi zaman juga ya COVID gitu kan. Jadi ya kita juga seneng lah karena itu juga bisa membantu meringankan sakitnya mereka kayak gitu, bisa menghibur. Next. Nah terus kita juga nggak pakai konfeti, lepas balon gitu-gitu kan, karena ini ya udah susah ya, ini daur ulangnya udah susah karena kecil-kecil banget gitu. Jadi kita gantilah dengan acara-acara lain yang lebih menarik sesuai dengan keinginannya dari pengantin. Next. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, menanam pohon pasca acara gitu kan. Jadi itu memang sih di KUA itu kita memang diwajibkan ya memberikan kayak nanam pohon gitu. Tapi itu biasanya ya nggak terlalu banyak atau ya cuman syarat gitu kan. Nah, di sini itu salah satu pengantin kami tadi ya namanya Mbak Sheila itu jadi kepengen bisa tahu nih berapa sih sebenarnya jejak karbon yang dihasilkan dan dia ingin compensate itu dengan menanam pohon kayak gitu. Next.
Nah, ini sebenarnya nih kalau pengen lebih komprehensif lagi itu sebenarnya ada ya untuk aplikasinya gitu kan di apa namanya Less Stuff More Meaning ini nanti bisa dibuka gitu. Nanti ini udah ada kayak wawancaranya gitu kan. Berapa tamu undangannya, dari mana aja segala macam itu kalau mau lebih lengkap lagi itu bisa ke websitenya ini. Next. Nah, ini juga beberapa slide terakhir ya, ini undangan, di mana undangan biasanya juga cuma dibuang gitu kan ya Mbak ya, jadi ini undangan saya sama suami waktu nikahan gitu, jadi ada block note-nya yang kita pengen bisa dipakai lagi, terus juga nggak pakai plastik lagi di luarnya gitu kan, tag-nya juga udah langsung gitu kan. Terus di sini yang menarik di kanan itu adalah undangannya berasal atau di print dari kertas benih, di mana di dalamnya itu ada benih bayemnya gitu kan, itu bisa tumbuh ketika ditanam. Nah itu ini lagi banyak juga nih yang minat ya, jadi itu kayak unik banget gitu kan, biasanya cuma kertas biasa, terus ini ada benih bayemnya kayak gitu. Ini salah satu inovasi juga, dan yang di bawah ini pakai kertas daur ulang ya, di mana ya kertas daur ulang nggak kertas baru gitu, jadi bisa lebih sustainable kayak gitu. Next. Nah, selain perweddingan, sebenarnya tadi Mbak Sista juga udah sempat ngajakin kolaborasi gitu ya Mbak ya. Jadi siap Mbak Sista, jadi nanti kita bisa kolaborasi karena di Savitri sendiri karena pandemi nih Mbak Natali kan sempat sepi ya waktu itu ya wedding gitu. Dan kita berputar otak gitu karena kita harus ada karyawan yang kita jagain juga gitu kan. Kita waktu itu terus membangun kayak lini bisnis yang lain yaitu Savitri Gift gitu. Jadi kita bekerja sama dengan UMKM di Yogyakarta. Kebanyakan ya ibu-ibu gitu ya kebetulan nih, jadi cocok banget memang ya sama topiknya. Jadi ibu-ibu yang bikin puding, ibu-ibu yang bikin cheesecake, ibu-ibu yang bikin cake gitu kan, itu untuk kita bikin kemasannya, terus mereka masak gitu kan. Nah itu juga semuanya dari rumah gitu kan, jadi waktu itu juga ya seneng banget lah bisa kolaborasi sesama ibu-ibu, terus juga menghasilkan produk-produk yang alhamdulillah juga minatnya tuh bagus ya di masyarakat, karena waktu itu juga banyak yang sakit kan, banyak yang COVID, terus banyak ngirim-ngirim, terus juga lebaran itu juga pada nggak kunjungan gitu kan, terus akhirnya pada ngirim hampers. Nah di situ kita menangkap ya sebagai solusi untuk produk-produk si hampers ini gitu. Next. Nah ini mungkin slide nomor 2 terakhir ya. Jadi ini tadi masih dalam wedding dan keseharian kita usahakan makanan untuk panitia itu juga pakainya tempat makan yang bisa dipakai. Kalau kita udah minta tamunya untuk less waste, tapi ternyata panitianya atau WO-nya aja itu juga pakai box-box gitu ya, itu kan sebenarnya kan juga menambah sampah gitu kan. Jadi kita investasi berupa tempat makan yang itu kita bekerja sama sahabat kami juga, ini juga ibu-ibu juga nih si catering Citra Nusa ini untuk masakin kita terus masukin di tempat makan itu. Alhamdulillah beliaunya juga seneng gitu kan, kayak oh ya boleh banget nih pakai tempat makan ini, dan itu juga nggak buat mereka tuh nggak repot. Nah ini juga salah satu inovasinya. Next, ini slide terakhir. Nah, jadi kesederhanaan adalah tentang memutuskan apa yang perlu dan penting dalam hidup. Itu aja Mbak Natali dan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Soraya. Wah, seru banget ya ternyata konsepnya dan cerita di balik bisnisnya, perjalanannya sampai dengan sekarang. Tapi kan ini berarti bisnis sudah berjalan cukup lama ya Mbak Soraya ya. Gimana sih rasanya meneruskan bisnis keluarga yang udah berjalan sejak lama ini? Ada rasa takutkah nggak bisa meneruskan yang dari kesuksesan sebelumnya, atau happy-happy aja, atau gimana Mbak Soraya? Iya, bener banget Mbak Natali. Cocok tadi kalau Mbak Natali bilang ada ketakutan. Itu memang bener gitu. Iya. Jadi kalau dari tahun 98 berarti udah lebih dari berapa ya Mbak? 20 tahun ya berarti. Iya. Udah 20 tahun gitu. Dan Mama itu meninggal di 2010 gitu kan. Dan dari 2010 sampai sekarang itu memang bener Mbak Natali. Jadi Savitri itu hampir bangkrut. Waktu itu hampir ditutup gitu kan. Karena waktu itu saya sendiri kan bekerja ya. Jadi habis lulus kuliah itu kerja di salah satu perusahaan di Yogyakarta. Terus yang meneruskan itu kakak gitu kan. Tapi sayangnya kakak ini kan cowok gitu kan. Nah kalau cowok ya bener kan, ini juga passionnya ya. Passionnya memang beda gitu kan. Pernikahan, souvenir, terus gitu ya. Iya. Banget ngurusinnya. Oke. Sulit kan, maksudnya walaupun memang ada kewajiban di sana, tapi
untuk bisa menikmati, untuk bisa kayak bisa kayak ulet gitu kan. Emang saya juga nggak menyalahkan, pasti itu juga berat untuk seorang cowok gitu kan. Dan akhirnya waktu itu kakak sempat bilang, udahlah dek, kita ini aja deh ya, ganti bisnis lain gitu kan. Terus saya, waduh gawat, ini kakak saya udah menyerah gitu kan. Berarti saya mau nggak mau harus turun tangan gitu dong ya. Nah, gitu Mbak Natali. Jadi waktu itu yaudah oke, ini udah SOS gitu kan. Akhirnya saya mau nggak mau turun tangan, saya ngajakin suami tuh sama kayak Mbak Sista ya, jadi ayo dong Ayang bantuin gitu kan. Dan akhirnya Mbak, jadi saya juga senang banget sama IPI ya. Jadi kalau saya tuh setuju banget bahwa wanita itu memang harus belajar gitu kan. Jadi ketika kita mau terjun ke bisnis itu memang kita harus mengelola diri dulu. Kalau tadi kan Mbak Natali sempat bilang, Mbak Sista gimana cara mengelola waktunya gitu kan. Mbak Sista bilang, oh ya sampai malam gitu kan. Ya itulah ibu-ibu gitu kan. Jadi kerjaannya tuh banyak. Nah, di situ memang yang paling penting buat saya tuh belajar gimana mengelola emosi, mengelola diri. Dan saya belajar macam-macam nih Mbak Natali waktu pandemi itu ya. Sebelum pandemi itu saya belajar ikut training apa segala macam itu banyak banget. Dan akhirnya alhamdulillah itu sangat mendukung manajemen diri saya. Dan akhirnya tuh bisa megang Savitri sampai sekarang. Kayak gitu sih Mbak Natali. Didukung dengan passion, jadi menjadikannya semua kegiatan kita ini selalu menyenangkan gitu ya. Ya walaupun ada tantangannya lah ya pasti, tapi sebagian besar tuh dijalankan dengan happy gitu ya Mbak Soraya ya. Oke. Nah, tim kita menemukan penelitian yang diteliti oleh Kak Soraya atau Mbak Soraya tentang analisis kegagalan inovasi pada Savitri Wedding. Jadi apa dong? Boleh di-share sama kita juga ya. Salah satu kesulitan yang dihadapi di usaha ini itu adalah minimnya inovasi kah? Atau gimana? Iya Mbak, bener banget. Jadi itu waktu aku lulus kuliah. Jadi itu skripsiku sebenarnya waktu aku kuliah gitu kan. Jadi waktu itu memang mama kan udah nggak ada gitu ya. Terus habis itu kan dipegang sama kakak. Nah tadi yang saya ceritain itu kan karena kakak itu kan juga cowok. Terus di situ kayak saya tuh ngeliat kok yang namanya bisnis kreatif kan, Savitri kan termasuk bisnis kreatif ya Mbak ya. Memang harus banyak banget inovasinya gitu kan. Di situ saya ngeliat memang salah satu kuncinya itu untuk bisa sukses itu memang harus inovasi gitu kan. Tapi ternyata saya melihat kegagalan di situ karena mungkin yang dari ibu saya dulu itu nggak sepenuhnya itu diturunkan atau diajarin semua nih Mbak sama anak-anaknya gitu kan. Jadi banyak mungkin ngelakuin sendiri segala macam gitu kan. Jadi akhirnya ya memang waktu itu yang tadi saya ceritakan memang sempat akhirnya mau bangkrut gitu, mau ditutup gitu kan. Dan memang sekarang saya juga belajar bahwa memang inovasi itu salah satu hal yang sangat penting di bisnis kreatif kayak gitu. I see. Nah, ada saran nggak nih buat dari Mbak Soraya gitu ya untuk teman-teman ibu-ibu di sini yang pengen bekerja di bisnis wedding organizer? Nah, silakan Mbak Soraya. Ya, jadi kalau menurut saya nih Mbak, kalau kita mau bisnis apapun ya, termasuk wedding organizer nih, jadi kita tadi kalau saya belajar gitu kan, belajar itu sebenarnya membangun atau membentuk mindset gitu kan, dan kita akhirnya punya value yang itu bikin nggak kita tuh gonjang-ganjing gitu kan. Kadang kita, aduh aku nih ada anak, aku ada suami, terus mungkin aku juga bekerja, aku pengen bisnis gitu kan, kayak banyak banget sih perannya gitu kan. Dan di situ saya belajar waktu itu juga sama enlightening parenting, terus belajar macam-macam Mbak, NLP juga gitu kan. Jadi saya menemukan bahwa sebenarnya kuncinya yang pertama itu kita bisa melihat sesuatu yang baik gitu kan dari setiap peristiwa gitu kan. Mungkin kita aduh anakku kayak gini, aduh kok ini segala macam, itu kan bikin baper, dan baper itu kalau buat saya ya Mbak ya itu kayak bikin nggak produktif gitu kan. Jadi ketika kita tuh bisa nge-reframing, kita bisa ngelihat sesuatu yang baik, itu akan lebih produktif gitu kan. Terus tadi aku juga setuju banget sama Mbak Sista, jadi bisnis itu tuh yang bermanfaat gitu kan. Jadi niatkan untuk bermanfaat. Kalau kita tuh kepengen bikin bisnis wedding organizer, ya itu niatkan untuk bermanfaat untuk tamu-tamu, untuk juga para konsumen, terus juga untuk bumi kayak gitu ya. Terus mindset yang selanjutnya itu kita berusaha untuk berkolaborasi, bukan berkompetisi. Nah tadi ya, jadi ibu-ibu gitu kan mungkin di luaran sana ya, bukan di sini gitu kan, itu wah aku kepengen lebih nih dari ibu itu, aku pengen ini segala macam. Nah itu lebih nyamannya ketika kita bisnis itu kita saling support gitu kan, kita berkolaborasi dengan ibu-ibu yang lain gitu kan, itu akan lebih nyaman. Terus yang selanjutnya kita juga berusaha untuk selalu gembira gitu ya Mbak ya, jadi passionate. Nah itu mungkin kan sesuai passion dan juga passionate gitu. Memang bisa jadi nih Mbak, bisnis kita tuh nggak selamanya kayak
ya harus sesuai passion lah. Maksudnya tuh kayak apa iya sih harus passion gitu. Tapi sebenarnya passion itu tuh bisa kita bangun loh. Rasa cinta atau rasa senang itu sebenarnya bisa kita bangun, kita temukan strong why-nya, apa sih sebenarnya kenapa sih kok aku tuh bisnis ini gitu kan, dan akhirnya kita akan mencintai si bisnis itu tuh dengan terus bertumbuh lah ketika kita tuh udah punya strong why-nya kayak gitu. Ya. Strong why, abis itu jadi strong why itu dengan passion inilah yang menjadikan kalau kita ketemu dengan tantangan-tantangan berikutnya di dalam bisnis itu yang akan bikin kita jadi tetap konsisten di sini gitu ya, nggak cepat menyerah gitu ya, kira-kira gitu ya Mbak Soraya ya. Iya, bener banget gitu. Oke. Nah, kita mengundang teman-teman yang ingin bertanya ke Mbak Soraya dan juga Mbak Sista, boleh banget ya, langsung tuliskan aja pertanyaannya di kolom chat atau di kolom komennya di YouTube, nanti akan kita coba untuk tanyakan langsung di sisa waktu yang kita punya. Dan juga nih teman-teman, sebelum kita lanjut ke Bali, Mbak Soraya dan juga Mbak Sista nanti kita akan gabung bertiga, kita mau simak dulu video berikut ini terlebih dahulu ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad Khalilur Rahman bin Abdul Aziz. Ya, saya. Saya nikahkan anak perempuan saya, Saila Nurbaiti. Nikah untukmu, Muhammad Khalilur Rahman, dengan mas kawin logam mulia seberat 10 gram, seperangkat alat sholat, dan buku tafsir Zilalil Quran dibayar tunai. Takkan pernah miliki waktu, dunia hanya sementara, berdua tak mungkin selamanya, percaya bila memintanya, jadikan Saila Nurbaiti binti Muhaimin. Nikah untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu li wa laka wa baraka alaiki wa jama'a bainakuma fi khair. Percaya memintanya, jadikan kita teman, berdua kita teman sampai surga.
Ya, seru banget Mbak Soraya. Tadi adalah sedikit banyak ya gambaran bisnis yang dijalankan Mbak Soraya dan juga tim di Savitri Wedding Organizer Less Waste. Ternyata memang inovasi itu menjadi salah satu hal yang penting ya dalam unsur kreativitas dan juga membangun bisnis ya. Oke, yang bermanfaat tentu saja buat orang lain. Oke, nah kita akan memanggil juga Mbak Sista untuk bergabung bersama dengan kita. Nah, sebelum memulai sesi Q&A, saya akan menginformasikan bahwa acara ini didukung oleh Althea Care ya teman-teman semua. Jangan lupa untuk ikutan giveaway Althea Care spesial dalam rangka memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara 2022. Dapatkan voucher pemeriksaan mamai senilai 500.000, voucher belanja di Transmart senilai 100.000, serta goodie bag eksklusif dari Althea Care dengan bergabung ke komunitas Telegram Althea Parent. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung cek aja Instagramnya di @altheacare ya. Nah, untuk teman-teman di sini boleh mengajukan pertanyaan kepada para narasumber, dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan dipilih 3 pertanyaan terbaik, dan para pemenang akan mendapatkan hadiah menarik berupa free course dari EduCourse, kemudian juga merchandise eksklusif dari Garda Auto dan komunitas Ibu Pembelajar Indonesia, kemudian juga paket produk dari Biodev, Labore, Bantex, dan Bumbu Barefoot. Pengumuman pemenangnya nanti akan diumumkan di akhir acara, jadi simak terus ya. Oke, untuk partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, silakan boleh klik tombol raise hand untuk ngobrol langsung. Atau kita akan bacakan satu persatu pertanyaan yang sudah mampir di kolom chat. Nih, banyak yang nanya nih. Saya akan mulai dulu dari Mbak Sista nih. Mbak Sista, tadi ada yang nanya. Pertama itu ada yang nanyain soal ini loh, produksinya ya. Dari Mbak Rismawati yang nanya, bahan minyaknya itu dari apa ya, Mbak Sista, untuk produk sabun asal-usul ini? Boleh dijelasin nggak? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Untuk minyak dari asal-usul itu kami menggunakan yang paling utama itu pertama coconut oil, minyak kelapa, tapi bukan minyak kelapa sawit ya. Jadi coconut oil itu beda dengan palm oil. Kenapa kita nggak pakai palm? Karena kalau di para penggiat sabun natural, kami itu concern kepada penanaman sawit yang tidak selaras alam gitu, karena mereka biasanya menghancurkan lahan lain untuk menanam ladang berapa hektar untuk sawit semua gitu. Jadi kami menggunakan minyak kelapa karena itu sebenarnya lebih mengurangi dampak yang tadi kita hindari itu. Kemudian yang kedua itu kami memakai minyak zaitun. Olive oil tapi yang pomace, yang pomace tulisannya, ya, minyak zaitun yang paling ringan, karena ketika sudah diolah dalam proses pembuatan sabun, minyak organik, misalnya aku pakai extra virgin olive oil organik misalnya kayak gitu, tapi ketika udah dimasukkan ke dalam proses pengolahan sabun itu akan menjadi sia-sia organiknya karena dia dipanaskan kan, otomatis saya yang mendingan kalau punya minyak organik diminum aja gitu. Jadi kami memakai minyak kelapa, kemudian minyak zaitun yang paling ringan, kemudian cocoa butter. Jadi itu 3 minyak utama dari resep sabun asal-usul. Oke, dari situ ternyata ya. Oke, terima kasih banyak. Lalu kemudian kita ke Mbak Soraya dulu nih. Ada pertanyaan dari Mbak Ita Septiana. Kendala paling berkesan saat memberi masukan atau mengedukasi para tamu tuh gimana ya? Yang datang dari berbagai wilayah dan juga bermacam-macam kan karakternya. Pasti kan nggak semua kayak udah paham gitu dengan konsep eco-friendly, eco-waste gitu ya. Dan nggak semua aware dengan konsep minum sampah ini. Apalagi di acara pernikahan yang kadang super crowded gitu. Boleh sharing bagaimana menyelesaikannya? Soal itu gimana tuh Mbak Soraya? Ya, jadi pertamanya menyelesaikan kita dulu ya. Jadi kita emosinya harus selesai dulu karena kita memang benar nggak bisa kita menuntut untuk tamu itu udah well prepare, kamu nggak boleh nyampah misalnya gitu kan, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kita sebagai penyelenggara yang kita tuh melayani tamu gitu kan, ya kita menyediakan tempat sampah terpilah itu. Terus kita juga menyampaikan ke tamu bahwa Ibu Bapak nanti boleh ya untuk sampahnya itu dibuangnya di sini gitu. Alhamdulillah sih sampai sekarang itu tanggapannya masih oke gitu kan, karena kita juga nggak memaksa. Karena mungkin kalau tanggapannya kurang oke kan karena mungkin kita maksa, pokoknya nanti kita sinis gitu kan, kalau kamu nggak naruh itu nanti kita marah gitu. Nggak
dikasih goodie bag nih, ya kan? Iya. jadi kita nggak kayak gitu. Jadi kita santai. Ketika memang itu nanti salah gitu kan, naruhnya salah, itu nggak apa-apa. Nanti kita bisa bantu untuk kayak misahin lagi si sampah itu. Kayak gitu sih. Oke, ini juga berlaku untuk jumlah tamu yang sangat banyak ya berarti, Mbak Sohe. Dibanyakin aja berarti ya petugas-petugas yang bisa memberikan edukasi di sana gitu ya solusinya. Iya, betul. Seperti itu aja sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi di pertanyaan berikutnya, tapi berikutnya saya mau ke Mbak Sista lagi. Ini gantian ya. Ini ada Mbak Wiwit yang mau nanya. Kalau untuk modal awalnya gimana ya, Mbak Sista? Dan untuk marketing supaya banyak dikenal tuh gimana juga? Ini mungkin Mbak Soraya juga nanti bisa menambahkan, karena general juga ini ya, untuk modal awal dan juga marketing. Biasa, kalau ibu-ibu mau bikin bisnis kan suka dari situ kan, salah satu obstacles-nya ya. Gimana Mbak Sista duluan deh? Oke, untuk modal awal memang saat itu kami membuat versinya masih sedikit ya. Pasti itu dikit dulu, karena untuk pembuatan sabun 1 loyang itu misalnya, aku contoh doang, misalnya 50.000 misalnya gitu. Nah itu ketika kita bikin, terus hasilnya kita lihat, bisa dijual, kan ya ini ekonomi dasar aja sih. Ketika hasilnya ada, terus keuntungannya segini, akhirnya bermodal lagi. Itu udah pasti dasarnya kayak gitu. Cuman akhirnya kami mikir, kalau aku beli bahan baku itu parsial atau sedikit-sedikit, itu lebih mahal pasti jatuhnya. Jadi setelah berjalan setahun itu, udah kami memutuskan, oke, kita luangkan sedikit dari tabungan untuk memang membeli bahan baku lokal secara bulky gitu. Jadi lebih langsung, lebih banyak, sehingga modalnya lebih murah sebetulnya gitu. Jadi memang itu dari tabungan bersama kita alokasikan untuk modal yang lebih serius gitu lah intinya. Untuk marketing modal lagi bisa ya. dikenal lebih banyak. Yang tadi itu yang itu tadi memang ada bantuan dari sisi sekarang sih, kita mungkin bisa ngomongnya seperti buzzer, seperti Instagram seller atau mereka-mereka yang memang banyak followersnya, itu sangat membantu. Jadi apalagi udah banyak yang memang udah terlihat nih, orang ini natural gini bisa nih kenal sama kita, pasti dia mau pakai produk kita, terus dengan senang hati mereka juga promosi walaupun tanpa dibayar gitu. Jadi aku jarang bayar orang karena emang modalnya nggak banyak untuk bisa bayar berapa ini ya, untuk para mereka yang aktif beneran gitu nggak bisa. Cuman dibantu sama teman-teman yang memang banyak followersnya, ya alhamdulillah sih. Jadi tapi kita kenalan juga, jadi emang harus coba juga. Aku juga awalnya kan jarang ngobrol sama siapa yang nggak kenal, tapi ketika aku berusaha coba kenalan sama siapa di Instagram, alhamdulillah banyak juga yang ternyata mereka mau kok membantu kita gitu, asal kita juga kasih tahu aja ini barangnya gini, natural, semoga suka atau apa gitu. Jadi dicoba aja memang untuk silaturahmi. Ini memang karena niat awalnya baik ya, pasti banyak gayung bersambut juga untuk bantuin ya, gitu ya. Oke, nah kalau dari Mbak Soraya mau menambahkan sesuatu nggak nih dari modal awal dan marketingnya, gimana supaya banyak dikenal nih Mbak? Kolaborasi kah atau apa gitu, gimana? Iya benar, kalau tadi modal udah disampaikan sama Mbak Sista, kalau marketingnya sebenarnya kita juga nggak modal yang banyak, karena kita menyisihkan ya setiap bulannya itu kita pelan-pelan gitu. Kita memang mungkin bisa juga ya ada angel investor atau apa, tapi kita nggak memilih untuk itu. Jadi kita pakai uang pribadi untuk bisa mengembangkan bisnis. Dan bener banget tadi kalau marketing kita tuh lebih banyak ke mulut ke mulut ya, tapi kalau sekarang lebih banyak ke sosial media gitu kan. Kita kolaborasi sama orang-orang yang value-nya sama, dan itu seperti bola salju tadi, itu semakin banyak orang yang tahu, kayak gitu sih Mbak. Kolaborasi di era sosial media ya, betul. Nah, pertanyaan berikutnya untuk keduanya dari Mbak Silviati Dewi ya, ini untuk Mbak Sista dan juga Mbak Soraya. Gimana mengatur bisnis bersama suami? Bisa nggak memisahkan antara urusan bisnis ya dan keluarga? Atau sering juga nih debat-debat mesra? Debat emang bisa mesra ya? Gimana? Mbak Soraya pernah nggak gitu? Gimana Mbak? Ya, jadi memang tadi modal awalnya itu salah satunya memang mengelola diri dan komunikasi suami istri memang Mbak. Jadi kita sebagai wanita itu berbisnis itu nggak cuman kita ibaratnya kayak
belajar bisnis aja gitu kan, tapi karena kita wanita, jadi kita gimana kita belajar komunikasi sama suami, sama anak, sama orang tua, sama semuanya gitu kan, itu juga mempengaruhi. Dan ketika memang bisnis itu tuh sama suami itu berjalan bareng, ya pasti ada ya sesuatu yang berdebat, ayang mau cepet, bikin ini, gemes-gemes gitu ya. Iya, ya tadi itu ya. Tapi itu akan semakin memperkuat sih sebenarnya Mbak untuk relationship kita sebagai suami istri kayak gitu. Oke. Semakin menguatkan lah ya gitu ya untuk jadi bumbu-bumbu kalau itu mah udah biasa ya. Kalau Mbak Sista gimana nih? Ada bumbu-bumbu gitu juga nggak nih? Itu mah udah pasti ada ya. Maksudnya tambahin aja gitu. Sebenarnya kalau kita dorong kayak tadi Mbak Soraya bilang, ayo buruan bikin ini, ya sebenarnya sama. Kalau dia nggak bikin kan kita juga berdua yang ibaratnya sengsara bareng gitu kan. Iya betul. Kalau misalnya lagi ada deadline yang harus dikejar, kayak ini harus bikin desain yang ini per tanggal ini udah harus print misalnya gitu. Oke, aku juga sebagai yang punya ide besar untuk bikin timeline juga harus sadar nih, kan tanya dulu sebelumnya ke suami kerjaan yang lainnya agendanya gimana, jadi aku nggak usah terlalu gontok-gontokan, juga capek juga nih kalau tiap hari ngingetin, jadi udah pasti sih Mbak, itu paling aku suka beliin kopi gitu, kopi ngerayu kalau ini mah ya kan biar lancar gitu Mbak Soraya. Mbak Soraya apa nih berarti sogokannya, bukan kopi ya, yang lain kali ya? Ada lah ya Mbak. Oke. Ya, tapi memang kita punya cara sendiri-sendiri ya, gimana caranya supaya tuh manajemen dua-duanya, kalau memang kita bisnisnya sama keluarga di rumah, supaya bisa lancar dua-duanya gitu ya, jadi tahu manajemen waktunya seperti apa. Oke, nah teman-teman ada yang mau bertanya langsung kah dengan Mbak Sista dan juga Mbak Soraya? Mungkin teman-teman ada yang udah kepikiran mau bikin bisnis sendiri sesuai dengan passionnya gitu barangkali. Terus apa yang mau ditanyakan, mungkin tantangannya, silahkan ya, kita masih tunggu, kita masih punya waktu. Ada juga Mbak Yuli Syafia yang bertanya, gimana sih caranya menentukan passion diri sendiri ya? Apakah sebelumnya pernah jatuh bangun nih dalam menemukannya? Mbak Soraya dulu, silakan. Iya, sebenarnya benar sih kalau jatuh bangun, karena dulu waktu Savitri itu ada dari 1998 ya, memang mungkin kayak nggak segitu cintanya juga gitu ya, biasa aja melihat mama gitu kan, kayak iya bagus itu menghasilkan gitu doang gitu kan, tapi terus karena terpaksa dan karena alhamdulillah memang saya kan waktu nikah kan juga apa-apa sendiri kan, suka pernak-pernik gitu kan, akhirnya itu kayak ditingkatkan gitu rasa sukanya itu tuh, saya tuh kayak karena aku harus terjun langsung nih, sekarang udah nggak ada kakak lagi, jadi aku berusaha meningkatkan terus rasa cinta itu, dan akhirnya memang bener itu kayak cinta itu tuh yang membuat itu, kata Mbak Natali tadi, nggak capek, terus kayak seneng banget ketika ada event kayak gitu sih. Baik. Kalau Mbak Sista gimana menemukan passion-nya itu? Yang tadi aku bilang sih memang dari awal pribadi sendiri memang suka nge-crafting apapun. Jadi ketika suatu hari ada diberikan jalan membuat sesuatu lagi, ternyata itu bisa dipaskan dengan segala situasi dan kondisi, itu enak banget rasanya gitu. Jadi mungkin kalau zaman dulu kita ketemu hobi, baru hobi apa, tapi ini nggak long lasting gitu ya, kayaknya hobinya nih sebentar bosen. Nah ternyata kalau sudah bertemu dengan passion ini, itu terus menerus, ibaratnya kita mau menanam pohon ya, nunggu pohonnya tumbuh kan nggak bosen-bosen gitu. Jadi ya seperti itulah, ketika udah ketemu klik gitu pasti ada rasanya tuh, bisa nih gitu. Betul. Jadi ada rasa selain kita suka gitu ya, tapi kita ingin bermanfaat buat orang lain, untuk orang yang lebih banyak, itu juga akan membantu kita untuk menjalankan bisnis dengan lebih berkelanjutan gitu ya. Oke, kita ke live dulu nih, ada Mbak Yohan Islamidina yang lagi nyetir. Oh my God, kita memang multitasking ya ibu-ibu ya. Baiklah, hati-hati di jalan. Bagaimana? Saya tetap fokus. Ya, saya tetap fokus jalan, tapi saya pengen nanya, nggak kuat gitu dari tadi pengen nanya. Ya, silakan. Iya, saya seru banget, jadi nemenin perjalanan saya nih, tadi sharing-sharingnya Mbak Sista, Mbak Soraya juga, halo Mbak Soraya, gitu, seru banget. Menurut saya jadi, buat saya juga sekarang saya menjalankan bisnis gitu ya, tapi nggak sama suami,
cita-cita saya pengen bisnis dengan suami sih, cuman ya belum gitu ya untuk saat ini. Yang ingin saya tanyakan yang mengenai pengelolaan keuangan. Ini Mbak Sista sama Mbak Soraya apakah mempunyai kayak konsultan keuangan kah, atau memang mengelola sendiri nih antara keuangan bisnis dengan keuangan rumah tangga gitu ya? Karena kan kendala yang saya alami sekarang ini agak ribet mengelola keuangan bisnis sama keuangan keluarga, karena memang saya sama Mbak Sista segalanya sendiri gitu, belum mempunyai tim gitu, jadi mengelola sendiri itu yang saya bingung, apakah memang harus kita meng-hire pihak ketiga gitu ya, atau memang kita bagaimana sih mengelola keuangan bisnis gitu antara bisnis sama keluarga agar tidak bercampur. Ya. Oke. Terima kasih. Makasih, hati-hati, Mom Yohan. Oh my God. Oke, kita langsung saja. Mau ke siapa dulu nih, Mbak Sista atau Mbak Soraya dulu soal keuangan bisnis ya? Mengelolanya bagaimana untuk keduanya? Mbak Soraya dulu deh, silakan Mbak. Oke, makasih Mbak Yohan ya. Jadi kalau di aku itu memang dari tahun lalu alhamdulillah kita bikin CV nih Mbak. Jadi memang kita benar-benar kepengen menseriusin Savitri ini dan kita bikin badan hukum gitu kan. Alhamdulillah suami yang mendukung untuk bisa jadi CV. Terus kita karena udah ada CV, jadi kita juga punya rekening sendiri ya, rekening institusi gitu kan, rekening resmi CV, dan di situ memang benar-benar Mbak harus dipisah gitu kan antara keuangan bisnis dan rumah tangga. Kenapa sih strong way-nya? Kenapa kita pisah waktu itu? Sebenarnya berawal dari saya tuh kena tipu gitu kan. Jadi biasalah ya, ada yang klien bilang kelebihan bukti transfer, terus habis itu minta dibalikin gitu kan. Akhirnya saya udahlah balikin langsung gitu kan. Nah dari situ saya menyadari bahwa oh ternyata controllingnya memang perlu diperbaiki gitu kan. Dan akhirnya waktu itu sama suami udah kita putuskan untuk membuat rekening institusi, dan memang pencatatannya itu khusus gitu kan. Dan alhamdulillah memang kita punya tim ya yang mencatat itu. Tapi kalau enggak pun, yang penting kalau buat saya adalah terpisah antara rekening bisnis dan rekening pribadi. Gitu Mbak Yohan, makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Soraya masukannya. Lalu Mbak Sista gimana nih masukannya? Silakan. Ya, terima kasih. Kalau untuk asal-usul juga sama seperti Mbak Soraya. Tadi yang terakhir maksudnya adalah memang harus dipisah. Kami belum punya CV atau partner manapun, kami hanya berdua, termasuk pengelolaan keuangan. Dari awal sudah kita bikin rekening sendiri, dan tidak ada cerita untuk keperluan pribadi ataupun sehari-hari pakai rekening yang bisnis. Jadi harus dipisah tuh. Handphone-nya pun saya pisah, jadi tahu nih kontrol tangan dan otak udah harus terkoordinasi nih, jangan sampai kasihkan pakai HP yang itu nyampur, nggak sadar juga kan. Jadi emang udah dipisah dari HP dan rekeningnya juga gitu. Mobile banking jadi aman. Oke, mobile banking aman ya, betul. Tapi kalau misalnya kita mau hire seseorang atau enggak itu tergantung dari besar kecilnya bisnisnya mungkin ya Mbak Sista, Mbak Soraya, betul tidak? Jadi kalau bisnisnya mau jadi lebih besar lagi mungkin ya dibutuhkan, tapi kalau belum sekarang ini masih bisa dikerjakan sendiri dulu gitu kali ya? Begitu kan kesimpulannya? Iya. Oke. Masih bisa bagi tugas ya, tapi yang penting adalah ngerem itu tadi ya, dipisahkan aja dulu antara keuangan pribadi atau family dengan bisnisnya. Baik, kalau begitu terima kasih buat semua yang sudah bertanya, dan terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang mewakili Generation 5.0 loh ini ya teman-teman semuanya ya, mengelola wedding organizer yang less waste, kemudian juga Mbak Sista sangat peduli dengan ibu bumi sehingga kemudian bisa menghasilkan produk-produk yang natural gitu, bisa membantu banyak orang juga. Wah, terima kasih banyak untuk Mbak Sista dan juga Mbak Soraya. Jangan kemana-mana dulu, dan untuk teman-teman, ini kita akan umumkan juga ya siapa 3 pemenang untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang sudah saya bacakan tadi. Di antaranya adalah free course dari EduCourse, kemudian merchandise eksklusif dari Garda Auto dan komunitas Ibu Pembelajar Indonesia, kemudian juga paket produk dari Biodev, Labore, Bantex, dan juga Bumbu Barefoot. Ini sudah terlihat di layar ya. Silahkan, selamat ini untuk teman-teman semuanya. Ini nama-namanya nanti akan kita coba untuk bisa diumumkan nanti ya, untuk juara 1, juara 2, dan juara 3. Jangan lupa untuk tata cara klaim hadiahnya, ini dikirimkan ya, ini dia formatnya
Maksimal 1 kali 24 jam setelah acara. Oke, selamat untuk yang beruntung. Dan sebelum kita closing untuk acara ini, boleh dong kita foto-foto bareng dulu ya. Bareng sama Mbak Sista dan juga Mbak Soraya nih, teman-teman semuanya. Boleh dibuka dulu foto atau fotonya, bukan fotonya ya, videonya. Nah, boleh tetap di mute aja audionya. Kita mau ajak teman-teman semua untuk berfoto bersama-sama. Dan teman-teman panitia nanti akan membantu untuk mengabadikan momen ini. Oke. Ada yang lagi di rumah bareng sama si kecil, sama siapa aja nih yang udah gabung nih, thank you banget ya. Ada Mbak Silvianti, Mbak Citra, Mbak Yohan, Mbak Wiwit, siapa lagi yang mau buka kamera nih, kita masih tungguin yuk. Mbak Nadira, Mbak Irma, ada Mbak Rosita, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kita, Mbak Ita, Mbak Wiwit. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua untuk bisa menjalankan bisnis sesuai dengan passion, dan kita hitung mundur ya, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi deh, boleh. 3, 2, 1. Ya, dan baik, terima kasih banyak. Akhirnya kita sudah ada di penghujung acara dari webinar talk show Bisnisku Passionku hari ini. Seru sekali ya, ini semoga acara yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Generation 5.0 Fest ini hasil kolaborasi antara Gramedia Digital dan komunitas Ibu Pembelajar Indonesia untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan kita akan umumkan dulu pemenangnya. Untuk pemenang pertama adalah ini dia, Mbak Yuli Syafia ya untuk best question. Kemudian yang kedua adalah Mbak Wiwit Widiarti untuk mendapatkan hadiah yang kedua tadi ya. Kemudian juga yang ketiga adalah Mbak Yohan Islami Dina. Selamat untuk Anda. Jangan lupa untuk mendapatkan hadiahnya ini mesti konfirmasi juga ya, mengirimkan data diri ke pihak Ibu Pembelajar Indonesia yang sudah tertulis tadi pada layar. Dan terima kasih kepada para panitia penyelenggara, para speakers, Mbak Sista dan juga Mbak Soraya yang sudah membagikan ilmunya. Terima kasih banyak. Sukses selalu ya Mbak Sista dan juga Mbak Soraya. Sampai ketemu lagi lain waktu. Mbak Natali, terima kasih semua. Selalu. Yap, dan terima kasih juga kepada para sponsor yang telah meramaikan dan juga mendukung keberlangsungan acara ini, mulai dari EduCourse, Your Future Skill Accelerator, kemudian juga Cerita Abadi, teman ibu bercerita untuk mewujudkan kehidupan terbaik versi diri masing-masing. Ada juga Ancol, Ancol Taman Impian, pilihan tempat rekreasi keluarga. Kemudian juga Biodev, sabun antiseptik yang efektif membunuh kuman 99%. Labore, skincare yang berfungsi memperbaiki skin barrier kulit. Ada juga snack alami. Kemudian Bantex, Organic Supply Oil, Bumbu Barefoot, kemudian Ina Cookies, Altea Care, kemudian juga Book Art Class yang merupakan aplikasi belajar bahasa Inggris yang untuk anak 4-14 tahun yang berisi ratusan animated books yang interaktif dengan kuis dan berbagai games edukatif, dan juga Garda Auto. Nah, jangan lupa nih, lindungi kendaraan Anda dengan asuransi mobil Garda Auto ya, supaya berkendaranya tetap peace of mind selama musim hujan. Nikmati kemudahan pembelian secara online melalui gardaauto.com dan mudahnya pembayaran dengan cicilan 0% hingga 12 bulan, serta dapatkan e-voucher dari Tule senilai total 2 juta rupiah. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek juga di bit.ly/promo gardaauto sebelum 31 Oktober 2022. Dan jangan lewatkan juga rangkaian terakhir dari acara Generation 5.0 Festival pada besok pagi ya teman-teman, masih ada dong kelanjutannya. Di jam 10 waktu Indonesia Barat karena ada acara lainnya yang nggak kalah seru, yaitu webinar activity untuk anak-anak. Warna-warni hewan Nusantaraku ya. Anak-anak akan diajak belajar mewarnai bersama ilustrator dari penerbit Buana Ilmu Populer atau BIP, dan acaranya akan dibuka pukul 10 pagi. Akan membagikan lebih banyak hadiah untuk anak-anak, jadi segera ajak si kecil dan jangan sampai ketinggalan ya. Ada juga webinar taktik Jitu bikin konten slay yang akan mempelajari strategi konten terkini dari pakar digital marketing, content creation, dan para penulis buku yaitu Jefferly Heliantun Sofri ya. Ini pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih banyak juga rangkaian acara Generation 5.0 Fest lainnya yang sangat bermanfaat. Silakan temukan informasi selengkapnya di Instagram kami pada @gramediadigital. Sampai ketemu lagi ya, mam semua, teman-teman semua yang sudah nonton dari YouTube dan juga dari Zoom ini. Sampai ketemu lagi lain waktu. Saya Indri pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum dan selamat sore semuanya. Bye-bye.
Bye.